Sawah garing lai. Kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, masih inget dong dengan film Undertaker, si tukang ngurus jenazah asal Thailand? Karena sudah HD, kali ini Sakahayang akan membahas sequel lanjutannya yang berjudul The Undertaker 2 tahun 2026. Bagi yang belum sempat nonton, kalian bisa cek link di pin komentar. Oke lah, karena film ini sangat panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Recap sequel sebelumnya. Setelah menggantikan posisi mendiang ayahnya sebagai pengurus jenazah, Mendiang telah menyelesaikan wisudanya, memutuskan untuk pergi merantau guna mencari pekerjaan sebagai PNS. Sebelum ke filmnya, ada sedikit pengumuman di mana merchandise dengan model terbaru sudah launching di toko Orange Sakahayang Store, di mana kini Sakahayang membuat model psikopat Jason imut seukuran saku depan yang tersedia di warna putih dan juga navy. Lalu ada model Jason dewasa juga yang garang dan berwibawa. Tak cuman itu, ada model kumpulan tokoh-tokoh horor yang didesain sangat imut, dikumpulkan dan dipadukan dengan kaos warna navy yang begitu elegan. Tapi bagi para uhti yang pengen beli, kalem ada model tangan panjangnya juga yang kita aplikasikan di warna toska menawan. Dan yang terakhir, spesial kaos model Michael Myers Black in White juga sudah tersedia. Tentunya, semua kaos tersebut sudah bermerek dengan merek Sakahayang yang bukan abal-abal, apalagi murudul. Tunggu apalagi, silahkan check out sekarang juga sebelum kehabisan, karena jika memakainya, pastinya kegantengan dan kecantikan kalian akan bertambah 19 juta %. Tapi kok modelnya AI ngab? Ah, kan kata Pak Wapres juga kita harus mengedepankan AI. Eta si bagong, baru saja intro, insiden naas pun terjadi pada seorang pemotor yang diserempet supir koblak pengangkut jerami. Hingga akhirnya mobil koblak ini mengalami kecelakaan tunggal dan mencium pohon pete. Lalu film Hak Nong Lai alias Undertaker 2 pun baru dimulai. เจ้าเหมียวน้อยของข้าจากไปด้วยใจหายคงเหลือไว้แค่เพียง Singkat waktu, scene beralih pada mood. Setelah tersekem 19 juta lapangan pekerjaan, ia yang nganggur terpaksa kembali menjadi pengurus jenazah bersama Sian si mantan biksu. Sambil sekuat tenaga menahan tawa, mereka pun merasa konyol saat harus mengurus pemakaman kucing yang digelar oleh komunitas cat lover garis keras. Sampai-sampai si MC harus berdandan seperti kucing garong dan berpidato dengan bahasa meong. แสดงว่าผูกพันไปแล้วอ่ะสองครับขอบคุณครับ Setelah upacara pemakaman, mereka pun dihampiri seorang pria penuh luka lahir batin bernama Bekok yang meminta mereka untuk mengurus jenazah istrinya. Dirasa hari ini bawa hoki karena banyak yang meninggoy, Mo dan Sian langsung OTW. Singkat waktu, sambil mengurusi jenazah, Sian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada istri Bekok. Di tengah kesedihan, Bekok berkata jika tempo hari ia dan istrinya mengalami kecelakaan saat akan mengirim jerami ke kota, di mana setelah membuat seorang pemotor nyungsep ke gawir, koblak miliknya tiba-tiba oleng dan menabrak pohon pete, hingga istrinya yang bernama Mai harus tewas di tempat. Mendengar keterangan Bekok, Mood pun kesal karena orang yang menyerempet motornya sampai cekernya pengkor ternyata adalah si Bekok pengendara koblak. Namun sebagai permintaan maaf, Bekok mengajak mereka untuk prasmanan di rumahnya. Terlebih Bekok hanya hidup berdua saja bersama Mai yang kini sudah tiada. Singkat waktu, malam pun poek. Sambil prasmanan ala-ala all you can lebok, Sian pun menanyakan kenapa keluarga Bekok dan Emai tidak datang melayat. Lantas Bekok berkata jika sebenarnya seluruh keluarganya sudah meninggoy, dan kini satu-satunya keluarganya yang masih tersisa yaitu sang istri tercinta malah ikut meninggoy akibat kecelakaan. Melihat Bekok mewek, Mood yang pengkor berusaha menenangkannya, di mana dirinya dan Sian bersedia menjadi temannya agar Bekok tidak kesepian.
Singkat waktu, Shin beralih pada keluarga Ikoh yang sedang menggelar acara syukuran kehamilan cucunya. Hingga setelah prosesi acara selesai, Ma Ikoh yang dikenal sebagai Mama Rese terlihat amuk-amukan sambil menambahkan kecap asin saat daging cincang dari catering ini terasa hambar. Sungguh abis-abisan. Sucat yang sedang oleng terlihat ripuh saat berusaha menelan mie di acara prasmanan Ma Ikoh. Di hari berikutnya, Ikoh yang baru pulang ngebon diperingatkan oleh cucu gondrongnya yang bernama Jalod untuk ingat umur dan berhenti bekerja. Mendengar hal itu, Ikoh yang kesal langsung membacoti kedua cucunya yang selama ini hidup pengangguran. Hingga dari kejadian ini, Ma Ikoh yang temperamen terlihat amuk-amukan. Tak cuma itu, istri Jalod yang sedang hamil tak luput dari semprotan Ma Ikoh. Di keesokan harinya, para petani yang sedang bekerja langsung panik saat mendengar suara geledek. Takut tersambar petir, Ikoh diperingatkan circle-nya untuk segera pulang. Astagfirullah, Ikoh yang malah nantangin akhirnya harus tersambar geledek. Lantas apakah nenek Ikoh baik-baik saja? Coba kalian pilih. A. Modar, B. Sehat walafiat, atau C. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sungguh malang, Ikoh pun akhirnya tewas di tengah ladang setelah tersambar geledek. Melihat kejadian ini, keluarga Ikoh pun tak kuasa menahan tangis. ตุโตชีเวภริยาหัตเถทนังปาเท ยกช่วยกัน กันช่วยกันนักสวย หลอด Saat sedang layan, Widodo selaku Hokage desa Kokopnei berkata jika dirinya akan mengumumkan gugurnya Ikoh pada para warga sebagai seorang pejuang nafkah yang tidak kenal lelah sampai akhir hayatnya. ฮัลโหลคือมื้อนี้หมู่บ้านของเฮาก็มีคนตายอยู่นะ โอ้โหเหมือนเดิม100 บาท Kira-kira apa yang menyebabkan Widodo berkata kaget? Kembali ke rumah duka, dasar muda-mudi gobloy. Bukannya ikut berdoa, Memet dan Karang Taruna desa Kokopnei malah asik bermain Juned. นี่ของไผ่เนี่ยนี่แม่นครับใจจอย Seketika mereka pun tiba beranjat saat melihat Ikoh yang kembali hidup. Begitupun si Asrul yang sedang molor, ia pun kembali molor setelah melihat bebenguk Ikoh yang sangat pucat. Singkat waktu di malam harinya, dengan dandanan bocil dimandiin emak, cucu-cucu Ikoh pun merasa tak percaya jika neneknya ini bisa kembali hidup setelah dinyatakan meninggoy. Tak cuman itu, sikap Ikoh pun menjadi ramah dan jarang umak-amuk seperti kemarin. Di keesokan harinya, Jalod yang baru bangun seketika heran saat melihat neneknya sedang sibuk memasak. Lantas dengan sikap yang ramah tamah, si nenek yang masih cemong meminta Jalod untuk sarapan bareng. Seketika Jalod pun melongo dengan sifat neneknya yang berubah 180 derajat. Saat sedang sarapan, Supacok pun melongo saat melihat neneknya yang sering umak-amuk kini begitu ramah. Dirasa si nenek mendapat hidayah, Supacok yang lapar langsung menyantap makanan yang seperti biasa terasa asin. Kemudian Shin beralih pada Sian dan Emud yang bersiap untuk melakukan upacara kremasi pada jasad istrinya Bekok. อันนี้ก็ต้องขออนุญาตญาติ ครับ มาช่วยกัน Setelah melakukan persiapan, Sian pun menyayangkan kematian Emai yang terlihat masih muda dan kenyal. Tidak seperti Ikoh yang sudah tuir dan peot, tapi malah hidup lagi. Mendengar berita itu seketika membuat Bekok penasaran dan seolah memiliki sebuah rencana. Hingga saat proses pembakaran akan dilakukan, dengan teknik menangkap belut, Bekok yang berubah pikiran meminta mereka untuk membatalkan upacara kremasi ini dengan alasan belum siap melepas istri tercintanya. Tapi jelas saja hal itu menyalahi aturan keagamaan. Seiring dengan meledaknya petasan Apollo Jangwe, akhirnya Bekok pun harus merelakan istrinya dikremasi.
Singkat waktu di perjalanan pulang, dengan kondisi oleng sehabis mabok, Sian dan Emud langsung kaget saat melihat seorang gadis ngejogrok di bawah pohon pete malam-malam. Namun setelah dilihat-lihat, wajah gadis ini terlihat seperti Emai. Lantas Emud berkata jika mungkin saja arwah Emai sedang bergentayangan. Wah, dirasa gak akan benar, Sian pun berusaha untuk kabur. Setibanya di rumah Bekok, mereka yang ketakutan langsung memberitahu jika barusan dirinya melihat arwah Emai bergentayangan di TKP. Namun bukannya ketakutan, mereka pun heran saat melihat Bekok yang malah cengar-cengir. Di keesokan harinya, Sin beralih pada Ikoh bagaikan warga perindapan. Orang-orang kampung terlihat menjadikan Ikoh sebagai sosok sakti karena mampu kembali dari kematian. Di tengah antusias warga, Bekok yang penasaran langsung menanyakan seperti apa alam setelah kematian yang dilihat oleh Ikoh. Dirasa patut untuk diceritakan, Ikoh pun langsung memberikan kesaksiannya. Di mana pada saat itu ia dan yang lainnya berada dalam barisan panjang untuk antri masuk ke sebuah peti mati besar. Tapi sebelum masuk, semua orang harus mendapatkan tiket terlebih dulu berupa sebuah dupa umur. Tak cuman itu, Ikoh pun senang saat kembali bertemu dengan temannya yang sudah lebih dulu meninggoy. Di saat itu pula Jajang hanya bisa cengar-cengir menunggu dua emak-emak ini selesai curhat. Setelah itu, Ikoh bercerita jika di alam tersebut, bapaknya Emud yaitu Tongsak terlihat bertugas sebagai seorang pengatur barisan. Namun saat melihat dupa Ikoh yang masih panjang, Tongsak berkata jika Ikoh belum saatnya untuk bergabung dengan yang lain. Kemudian ia pun langsung pergi ke sebuah sumur untuk mencapai dimensi selanjutnya. Namun bukannya pergi ke akhirat atau bereinkarnasi, Ikoh malah susu permenan dan kembali ke dunia. Seperti itulah kisahnya. Ketika Ikoh asik berselebrasi, tiba-tiba saja Bekok mempunyai sebuah ide setelah mendengar cerita Ikoh. Sementara di sisi lain, Sian dan Emud merasa konyol saat harus menangani pemakaman boneka Gabrut milik seorang wibu kronis bernama Bool Satoshi, di mana boneka ini sudah menemaninya sejak masa remaja. Di saat itu pula, Emud pun tak habis pikir dengan pemikiran wibu garis keras ini. Tapi apa mau dikata, pekerjaan ini harus tetap mereka lakukan. Di malam harinya, Sian dan Emud tiba-tiba dihampiri Bekok yang akan meminta bantuan. Setelah mendengar cerita dari emak Ikoh, Bekok berencana melakukan riset guna memastikan tentang adanya alam barzah. Dan jika benar alam barzah itu nyata, Bekok berniat pergi ke sana agar bisa hidup bareng dengan istrinya. Mendengar hal itu, seketika membuat Emud dan Sian cengar-cengir. Terlebih hidup mereka selalu dipenuhi dengan orang-orang konyol. Namun Bekok yang bersikeras berusaha memohon, di mana ia berjanji akan memberikan banyak duit jika penelitian ini terbukti benar. Meskipun males, namun mereka yang BU sepakat untuk membantu Bekok. Di keesokan harinya, setelah cabe-cabean menggunakan motor legenda, mereka pun memulai riset dengan mendatangi sebuah healer gabah untuk menemui Acuy. Di mana cenah, Acuy merupakan orang pertama yang mengalami mati suri di desa ini. Lantas karena mereka tidak bisa mendengar ucapan Acuy, Sian pun langsung mematikan mesin healer. Dikira gak kedengeran, rupanya selama ini Acuy memang gak bisa ngomong. Lantas apa boleh buat, mereka meminta Acuy untuk menggambarnya saja. Sontak Bekok pun kaget saat melihat gambar buatan Acuy ini sama persis seperti yang diceritakan oleh Ikoh. Namun setelah dilihat-lihat, bagong teh, gambar ini malah mirip dengan orang-orang yang ngantri bansos. Tapi Acuy berusaha memberitahu jika apa yang ia gambarkan benar-benar alam barzah. Di hari berikutnya, Bekok berniat memastikan teori alam barzah dengan menanyakan pada setiap pemuka agama yang berbeda-beda. ความตายมันเป็นยังไงขึ้นอยู่กับกรรมการตายอิหม่ามจังได๋มาถามจังแดกแม่สื่อสารกับวิญญาณได้แม่นบ่ Hingga di malam harinya, sontak Bekok pun kebingungan karena penjelasan tentang alam barzah ini sangat berbeda-beda menurut agama masing-masing. Mendengar hal itu, Emud pun menyarankan Bekok untuk berhenti melakukan penelitian ini karena perkara tersebut merupakan rahasia ilahi. Kembali pada keluarga Ikoh, Jalod yang merasa banyak salah langsung meminta maaf pada neneknya ini. Terlebih selama ini, mereka hanya menganggur dan menyusahkan neneknya saja.
Mendengar hal itu, Ikoh berkata jika dirinya ikhlas memberi nafkah untuk keluarganya, apalagi saat ini dirinya akan menjadi buyut. Namun Jallo diminta untuk segera mencari pekerjaan karena Ikoh merasa tidak akan lama lagi ia akan kembali ke akhirat. Di keesokan harinya, Supacok pun heran saat melihat suasana rumah yang sangat sepi. Oh my god, Supacok pun syok parah saat melihat si nenek tergeletak di lantai WC. Rupanya di Thailand pun lantai WC memberikan damage kritikal pada orang-orang yang sudah tua. Kembali pada si Bekok. Eta si gobloy Bekok yang terlalu kepo malah bereksperimen diskon umur dengan cara yang sama di TKP kematian Mai. Namun karena belum waktunya, ternyata Bekok masih hidup dan hanya mengalami luka-luka. Di tengah kesedihan, seketika Bekok teringat pada saat pertama kali dirinya bertemu dengan Mai. Di mana ketika itu si cantik Mai yang sedang menonton pensi langsung kepincut saat melihat Bekok jago bermain gitar Thailand. Hingga sejak saat itu, mereka pun menjalin hubungan mesra. Meski Bekok hanya memiliki motor butut. Tak cuman itu, Mai pun tetap cinta meski Bekok selalu mengajaknya ngedate mencari belut dan juga tutut ke area persawahan. Hingga pada suatu ketika Mai pun memberitahu Bekok jika peradukan bebas yang mereka lakukan selama ini telah berbuah orok. Akibat kejadian itu, Bekok dan Mai harus putus sekolah dan Bekok yang gentleman bersedia untuk menikahi dan menafkahi Mai yang sudah diusir oleh keluarganya. Kembali ke masa sekarang, setelah mengetahui kabar dari warga, Mo dan Xian langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas dengan polosnya Bekok berkata jika dirinya berusaha untuk pergi ke alam barzah secara mandiri. Sungguh gak ngotak. Jelas saja Xian dan Mood membacoti kelakuan Bekok yang sangat dongo. Beruntung Bekok masih bisa selamat. Kembali pada keluarga Jallo, setelah Ma Ikoh mendapat perawatan di puskesmas, mereka pun khawatir saat melihat kondisi neneknya yang semakin memburuk setelah terkena damage kritikal lantai kamar mandi. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, Ikoh pun berkata jika dirinya merasa bersyukur sudah diberikan kesempatan kedua hingga bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga kecilnya ini. Di saat itu pula, Kaeo berusaha menyemangati si nenek untuk bertahan karena sebentar lagi si Dede Utun akan segera lahir. มืดถอดย้ายไปสบายแล้วเด้อ Innalillahi. Seketika tangis mereka pun pecah saat menyadari jika kini Ma Ikoh sudah benar-benar meninggoy untuk selamanya. Dan itu berarti damage keramik kamar mandi lebih besar dibandingkan geledek di kebun. Di keesokan harinya, Ma Ikoh yang kini dikenal sebagai orang baik terlihat mendapat iring-iringan meriah dari warga desa Kokopnei. ยายลาลับหลานห่วงหาของพวกเราที่ไม่ Akhirnya, kini Ma Ikoh telah pergi untuk selamanya. Singkat waktu, Sin beralih pada Sucat yang akan menambah stok dagangan di depan rumah. Oh my god, bagaikan diteror behau di film pertama. Sucat pun syok parah saat melihat arwah Ikoh di pantulan kaca. Dirasa tidak ada cara lain, Sucat pun berusaha melawannya dengan teknik Ricardo Milos. Di saat itu pula, para pemuda yang sedang nongkrong merasa heran saat melihat Sucat yang ketakutan. Kira-kira apa yang membuat Ma Ikoh masih bergentayangan? Kemudian Sin beralih pada Widodo yang sedang OTW pulang. My god, seketika Widodo pun kaget saat diteror juri Ikoh yang sedang freestyle di setang Scoopy. Tak ingin cari masalah, ia pun memutuskan untuk kabur meninggalkan motornya.
Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, sungguh gak habis pikir, Bekok malah kembali mencoba untuk pergi ke alam barzah. Ia pun berharap jika kali ini usahanya akan berhasil. Sungguh malang, apa coba dosa pohon pete ini sampai ditabrakin berkali-kali? Di tengah kondisi ripuh, tiba-tiba Bekok melihat sosok Mai. Apakah kali ini usaha sesat Bekok akan berhasil? Lagi-lagi karena belum waktunya, Bekok pun masih selamat, di mana kini luka-luka di tubuhnya malah semakin ripuh. Di saat itu pula, Mud dan Xian sudah tidak tahu harus menasehati Bekok dengan cara apa lagi. Singkat waktu, mereka yang muak dengan kelakuan Bekok akhirnya membawanya pada seorang dokter kejiwaan. Lantas setelah menjelaskan kegalauan Bekok, si dokter mempersilahkan mereka untuk menunggu di luar. Setengah jam kemudian, si dokter pitak bernama Capcay mengatakan jika kondisi kejiwaan Bekok saat ini cukup mengkhawatirkan, dan selain harus minum obat, mereka pun diminta untuk selalu menyemangati Bekok untuk terus menjalani hidup. Sesaat kemudian, ketika Xian mengambil obat, Mud yang khawatir kembali berusaha menguatkan Bekok untuk berhenti melakukan diskon umur. Namun bukannya mikir, si Bekok malah berkata jika mereka bukanlah keluarganya yang bisa mengatur-ngatur kehidupannya. Mendengar hal itu seketika membuat Xian muak. Terlebih perhatian mereka malah dianggap sebatas berak. Kemudian Xian langsung mengajak Mud pergi dan membiarkan Bekok berbuat sesuka hatinya. Di keesokan harinya, Mud yang khawatir berusaha membujuk Xian untuk meminta maaf pada Bekok karena telah menelantarkannya. Akan tetapi Xian yang terlanjur kecewa sudah bodoh amat. Sementara di sisi lain, akhirnya anak pertama Jalod sudah lahir dengan kondisi sehat walafiat. Begitu pula dengan istrinya yang cantik. Lantas, Supacok mengajak keluarga kecilnya ini untuk berselfie sukaesih. Singkat waktu, meskipun belum pulih 100%, Bekok terlihat mendatangi Ojon Segarage untuk menanyakan progres perbaikan mobil koblaknya. Mengetahui mobilnya sudah bisa nyala, Bekok pun berencana membawa mobilnya meski dengan bodi yang masih amburadul. Namun saat akan pergi, Bekok pun teringat saat dirinya terlibat cekcok hebat dengan Mai. Di mana ketika itu mereka baru saja pulang belanja sekalian membeli TV baru merek Smashnug. Namun saat Bekok mengangkut barang, Mai yang kebelet modal langsung ngabret ke WC. Hingga beberapa menit kemudian, entah tidak fokus atau apa, Bekok pun kaget saat ditanyai keberadaan orok mereka. Dan betapa syoknya mereka saat menyadari jika sedari awal si orok terjebak di dalam mobil yang sangat pengap. Innalillahi, akibat kedongoan mereka, si orok pun harus meninggoy di dalam mobil akibat kehabisan napas. Hingga setelah kejadian itu, hubungan mereka pun tidak harmonis dan saling menyalahkan kematian orok mereka. Oh, ternyata mubuinya Mud kegawir dan nyocolnya mereka ke pohon pete bermula dari cekcok hebat antara Bekok dan istrinya. Kembali ke masa sekarang, benar-benar gak ada kapoknya, Bekok yang terlanjur putus asa lagi-lagi bersiap pergi ke alam barzah secara mandiri. Akhirnya, usaha Bekok pun berhasil, terlebih Dewa Kematian sudah kesal dengan kelakuannya. Dan bukannya ketakutan, Bekok malah semeringah saat dirinya berhasil modar. Ia pun berharap bisa menemukan Mai dan si orok lalu kembali bersama. Di keesokan harinya, Mud dan Xian syok parah saat melihat proses evakuasi yang dilakukan pada jasad Bekok. Apalagi saat diberitahu jika Bekok tewas setelah menabrak pohon pete. Mendengar hal itu, seketika mereka pun lemas karena telat bertindak. Terlebih mereka sudah bela-belain nyewa Senso buat nebang pohon pete ini.
Singkat waktu tanpa dihadiri siapapun, terlihat mereka memulai proses pemakaman pada jasad Bekok. Sementara di alam barzah, Bekok bergegas mencari keberadaan Mai. Namun bisa kita lihat jika suasana di tempat ini sangat mendung dan juga tidak ada satupun jiwa yang menemani Bekok. Saat bertemu Tongsak, sambil menahan kesedihan, Tongsak pun memberitahu jika pintu yang bisa dilewati hanyalah pintu sebelah kiri. Ini deh Pak, luกับเมียผมอยู่ในนี่Pak. Di tengah perjalanan seketika Bekok terdiam saat melihat situasi alam barzah yang kelam dan sepi, tidak seperti yang dibicarakan oleh Iko. จอยพยานไปเลยอันนี้สร้างนี่บ่สร้างเดี๋ยวมันกูสิตายปะวะ Rupanya Bekok yang meninggoy dengan cara hina akhirnya ditempatkan bersama orang-orang penuh dosa yang nantinya sudah dipastikan kekal di dalam neraka. Dan meski sempat berpapasan dengan Emai, namun di tempat ini mereka tidak bisa mengenal satu sama lain. Kembali ke dunia, mereka yang tidak sempat menolong Bekok seakan merasa bersalah karena Bekok harus tewas setelah melakukan dosa besar. Di saat itu pula, Corin Bekok hanya bisa menangis saat melihat upacara pemakaman dirinya yang sangat hina. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menghibur sekali bukan, dan penuh makna? Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran berharga, silahkan renungi dan resapi. IMDb untuk film ini adalah 7,4. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Undertaker 2 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.